Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-249. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Prahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia bergumam, "Terima kasih Pandanwangi, aku sudah puas untuk sementara mendengar jawabmu. Aku harap kau tidak ingkar." Kini dada Pandanwangi lah yang berdesir. Ia sadar bahwa jawabannya telah menimbulkan salah mengerti. Tetapi ketika ia ingin menjelaskannya, Prahasta telah mendahului. "Aku kini sudah siap Pandanwangi, siap untuk berbuat apa saja untukmu dan tanah perdikan ini. Apapun yang harus aku lakukan, aku telah bersedia dengan dada tengadah. Kau adalah pewaris satu-satunya atas tanah ini. Semua persoalanmu adalah persoalanku, seperti yang dikehendaki oleh Ki Gede Menoreh." Pandanwangi sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk menjawab. Prahasta itu segera meloncat meninggalkannya. Langkahnya ringan seperti seekor burung yang berloncatan menyambar belalang. Dalam sekejap kemudian, Prahasta itu sudah hilang di balik dedaunan yang rimbun di halaman belakang rumah Pandanwangi. Pandanwangi kemudian berdiri termangu-mangu. Tiba-tiba hatinya menjadi terlampau gelisah. Beberapa macam persoalan bercampur baur menggelegak di dalam dadanya. Tanpa sesadarnya, telapak tangannya diletakkannya di dadanya sambil menarik nafas dalam-dalam. Namun sesaat kemudian, terasa setitik air meleleh dari pelupuk matanya. Tetapi sejenak kemudian, seperti orang yang terbangun dari mimpinya, ia menggeram. Mimpinya terlampau mencemaskannya. Namun kini ia sadar bahwa ayahnya sedang menunggunya. Sebentar lagi ayahnya akan pergi ke bawah Ujang Kembar. Persoalan itu jauh lebih penting dan berharga dari persoalannya sendiri. Karena itu maka Pandanwangi pun segera berlari-lari mendapatkan ayahnya yang duduk di antara beberapa pemimpin tanah perdikan Menoreh. Ternyata di sana telah duduk pula Prahasta yang masih terengah-engah, dan sekejap kemudian masuk pula Samakto. Ternyata orang tua itu telah mengikutinya dan mendengar semua percakapannya dengan Prahasta. Orang yang telah cukup menyimpan pengalaman itu segera dapat mengerti persoalan yang tumbuh di antara Prahasta dan Pandanwangi. Di dalam hatinya ia bergumam, "Kasihan Angger Pandanwangi." Tetapi untuk sementara Samakto tidak dapat mencampurinya. "Apabila persoalan itu dapat mereka selesaikan sendiri, biarlah mereka selesaikan," katanya di dalam hati. Ketika Pandanwangi berada di dalam lingkungan para pemimpin tanah perdikan itu, ayahnya telah bersiap untuk memenuhi janjinya. Telah dikenakannya pakaian keprajuritannya yang telah lama disimpannya. Di pangkuannya terletak sebatang tombak pendek yang masih berada di dalam selongsong putih. Namun Pandanwangi kini melihat perubahan pada wajah ayahnya. Wajah itu tiba-tiba tampak menjadi cerah dan seolah-olah bahkan berseri-seri.
Ia melihat senyum yang tergores pada bibir ayahnya, dan sejenak kemudian Pandan Wangi mendengar ayahnya berkata, "Wangi, semua persiapan telah selesai. Aku tinggal menunggu matahari merendah di atas bukit. Kemudian aku akan pergi ke Pucang Kembar untuk memenuhi janjiku." Pandan Wangi tidak segera menyahut. Tanpa disadarinya, matanya menyentuh sorot mata Wrahasta yang seolah-olah membakar dadanya, sehingga dengan serta-merta kepalanya menunduk dalam-dalam. "Aku sudah cukup memberikan pesan kepada semua orang yang aku anggap penting di sini, kepada orang-orang tua, kepada para pemimpin pengawal, dan kepadamu, Wangi. Sepeninggalku, maka kaulah yang akan memegang semua kekuasaan atas tanah ini sampai aku datang kembali. Apabila sepeninggalku ada perkembangan yang cepat melanda tanah ini, maka kaulah yang harus memutuskan apakah yang sebaik-baiknya kau kerjakan. Di sini ada beberapa orang yang akan mengawanimu di dalam segala pertimbangan. Dalam tata pemerintahan, kau dapat berbicara dengan orang-orang tua. Sedang dalam persoalan keamanan tanah, kau dapat berbicara dengan para pemimpin pengawal. Aku telah menyerahkan pimpinan keselamatan rumah ini dengan segala isinya kepada Wrahasta. Sedang untuk persoalan yang timbul di luar rumah dan halaman, aku serahkan kepada Samekto. Kecuali itu, pamomongmu, Kerti aku tempatkan di dalam rumah ini, supaya kau selalu dapat berhubungan dengan orang itu. Ia akan merupakan penghubung yang baik pula antara kau dan Samekto. Namun jangan kau lupakan, sebaiknya kau tetap berada di rumah ini. Kau dapat menyerahkan semua persoalan kepada orang-orang yang telah aku serai tugasnya masing-masing. Darah Pandan Wangi serasa menjadi semakin cepat mengalir. Ia tahu benar arti pesan ayahnya. Ia tidak akan dapat meninggalkan halaman rumahnya, apalagi pergi ke Pucang Kembar. Karena itu, maka untuk sejenak ia masih berdiam diri, tanpa menjawab sepatah kata pun. Ki Gede menoreh melihat kekecewaan di wajah putrinya. Agaknya Pandan Wangi telah menangkap maksudnya. Tetapi Ki Gede tidak punya cara lain. Ia pun tahu benar bahwa seandainya tidak demikian, putrinya itu pasti akan pergi ke Pucang Kembar. Setidak-tidaknya ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Pandan Wangi, berkata Ki Gede kemudian, "Tidak seorang pun yang akan ikut serta bersamaku. Aku akan pergi seorang diri, karena aku pun yakin bahwa Ki Tambakwedi pun akan pergi sendiri pula. Mudah-mudahan Ki Tambakwedi yang sekarang masih Ki Tambakwedi yang dahulu." Ki Argopati itu terdiam sejenak, lalu katanya, "Seperti yang sudah aku katakan, seandainya hal ini tidak bersamaan waktunya dengan Kemelut yang mengasapi tanah perdikan ini, maka tidak seorang pun yang boleh tahu apa yang akan terjadi. Tidak boleh seorang pun mendengar bahwa akan terjadi perang tanding itu. Tetapi dalam keadaan ini, aku tidak dapat berbuat demikian." Pandan Wangi masih tetap diam. Kepalanya tunduk dan matanya menjadi basah. Ia sangat gelisah dan cemas, tetapi juga sangat kecewa. "Aku tahu kau kecewa, Wangi," berkata ayahnya. Tanpa sesadarnya, Pandan Wangi mengangguk. Tanpa sesadarnya ia bergumam, "Sebenarnya aku ingin pergi ke Pucang Kembar, Ayah." "Aku sudah tahu," sahut ayahnya. "Karena itu, aku memaksa kau untuk tinggal di sini. Kehadiranmu akan memecahkan pemusatan perlawananku. Mungkin akan berakibat kurang baik bagiku dan bagimu. Tetapi seorang diri,
Aku akan dapat mempergunakan setiap saat untuk menolong dan memperhatikan diriku sendiri. Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya perlahan-lahan. Ia dapat mengerti keterangan itu, tetapi ia tidak dapat melepaskan keinginannya untuk melihat perang tanding itu. Karena itu Wangi, berkata Ki Gede menoreh seterusnya, tinggallah di rumah. Mungkin kau akan diperlukan sekali. Mungkin orang-orang Sidanti akan melakukan gerakan justru pada saat aku tidak ada di rumah. Apabila kau tidak ada, maka mungkin kita akan kehilangan segala-galanya. Apakah kau mengerti? Sekali lagi Pandan Wangi mengangguk. Nah, mudah-mudahan kau benar-benar mengerti. Ki Argopati berhenti sejenak, dilemparkan pandangan matanya menembus pintu hingga di halaman rumahnya. Sinar matahari sudah menjadi terlampau lemah dan waktu yang ditentukan telah menjadi terlampau sempit. Aku sudah kehabisan waktu, gumam Ki Argopati. Aku kira sudah saatnya aku berangkat. Mungkin aku akan sampai beberapa saat sebelum saat yang kami tunggu. Pandan Wangi mengerutkan keningnya ketika ia mencoba memandang setiap wajah. Maka dilihatnya wajah-wajah itu menjadi tegang. Orang-orang tua dan para pemimpin pasukan pengawal yang berada di ruangan itu agaknya benar-benar terpengaruh oleh keadaan itu. Oleh keberangkatan Ki Gede menoreh sebentar lagi, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ki Gede menoreh sama sekali tidak mau membawa seorang pun untuk mengawaninya, setidak-tidaknya untuk menjadi saksi dalam perang tanding itu. Ki Gede telah memutuskan untuk melakukannya sebagaimana pernah dilakukannya sendiri. Ketika Ki Gede kemudian beringsut, wajah-wajah di dalam ruangan itu menjadi kian menegang. Apalagi ketika kemudian Ki Gede itu berdiri sambil berkata, sudah waktunya aku berangkat. Tinggallah kalian pada tugas kalian masing-masing. Aku mengharap bahwa Ki Tambak Wedi cukup jantan. Pandan Wangi hampir-hampir tidak dapat menahan diri lagi. Hampir saja air matanya memecahkan pertahanannya. Tetapi Ki Gede yang melihatnya segera berkata, Pandan Wangi, lepaskan aku sebagaimana seorang laki-laki pergi berperang. Jangan kau lepaskan aku seperti anak-anak nakal yang pergi ke ladang orang. Kau pun harus bersikap seperti sikap-sikap yang seharusnya kau perlihatkan. Kau adalah putri kepala tanah perdikan yang kini memegang tampuk pimpinan selama aku tidak ada di rumah. Ingat, jangan kau tinggalkan rumah ini. Kau harus tetap dalam kewaspadaan yang tertinggi. Pandan Wangi menganggukkan kepalanya, tetapi tidak sepatah kata pun yang diucapkannya. Sejenak kemudian Ki Gede menoreh itu pun melangkahkan kakinya, diikuti oleh setiap orang yang berada di dalam ruangan itu. Perlahan-lahan melintas pendopo itu, kemudian turun ke halaman. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya Pandan Wangi memandanginya. Kemudian terdengar bibirnya berdesis. Ayah, tombak itu. Ki Argopati mengangkat tombaknya. Dipandanginya tombak yang masih berada di selongsongnya itu. Terasa dadanya berdesir. Tombak itu memang bukan tombaknya yang dipergunakan beberapa puluh tahun yang lalu untuk melawan Pakuhan. Namun sejenak kemudian ia tersenyum. Katanya, tidak ada bedanya Wangi. Keduanya pusaka sifat kandel tanah perdikan ini.
Pandan Wangi tidak berkata-kata lagi. Ia berjalan dengan lemahnya di belakang ayahnya. Di belakangnya, anak muda yang bertubuh raksasa melangkah dengan tegapnya. Dan di sampingnya, di antara orang-orang lain, adalah Sambekto yang sudah agak lanjut usia. Ketika Ki Arkopati sampai di regol halaman rumahnya, sejenak ia berhenti. Dilayangkannya pandangan matanya berkeliling, seolah-olah ingin dilihatnya sekali lagi sudut-sudut halamannya, pohon-pohon buah-buahan, dan tanam-tanaman perdu yang tersebar menghijau di halaman. Kemudian katanya, "Aku akan berangkat." Seorang pekadik maju ke depan orang-orang yang berdiri berjajar itu membawa seekor kuda. Dengan tenangnya Ki Gede menoreh, menerima kendali. Lalu dengan tenangnya pula ia meloncat ke atas punggung kuda itu. "Selamat tinggal," desisnya. "Aku serahkan tanah ini kepada kalian selama aku belum kembali. Mudah-mudahan kita semua selamat. Kita akan selalu bermohon kepada Tuhan." Tidak seorang pun yang menjawab, tetapi setiap pasang mata memancarkan kesediaan yang mantap. Apapun yang akan terjadi, mereka akan bersedia menjalani sampai pada pengorbanan yang tertinggi yang dapat diberikan kepada tanah ini. Sesaat kemudian, Ki Arkopati menarik kendali kudanya. Ketika kuda itu bergerak, maka Ki Gede menoreh tersenyum sambil berkata, "Kita yakin bahwa kita berada di pihak yang benar." Tidak seorang pun yang menyahut, tetapi Ki Gede menoreh dapat menangkap sorot mata yang memancar dari setiap wajah. Karena itu, maka dengan hati yang tetap ia pun segera berpadu meninggalkan regol halaman rumahnya, melintas lewat lapangan kecil di depan rumahnya yang biasa disebut alun-alun menoreh. Debu yang putih mengepul di belakang derap kaki-kaki kudanya. Ki Gede menoreh itu semakin lama menjadi semakin jauh, kemudian hilang di balik dedaunan di seberang alun-alun kecil itu. Setiap orang yang berdiri di depan regol halaman rumah Ki Gede itu menarik nafas dalam-dalam. Betapapun juga mereka merasa dirayapi oleh kecemasan di dadanya. Mereka memang tidak dapat meramalkan apa yang akan terjadi. Ki Gede menoreh dan Ki Tambak Wedi mempunyai kesempatan yang sama. Keduanya dapat menang dan keduanya dapat kalah dalam perang tanding itu. Tetapi mungkin juga bahwa perang tanding itu akan berlangsung lebih lama dari semalam suntuk. Mungkin apabila matahari besok terbit di timur, perang tanding itu masih juga akan berlangsung. Dan kemungkinan yang lain adalah Sampyo. Keduanya terbunuh dengan luka di tubuh masing-masing. Pandan Wangi masih berdiri tegak di tempatnya, tetapi tiba-tiba ia seakan-akan menemukan kekuatan di dalam dirinya. Ketika ia melihat kuda ayahnya berderap, serta melihat debu yang putih mengepul di belakang kaki-kaki kuda itu, terasa sebuah getar menyentuh dadanya. Tiba-tiba ia menemukan tekad yang menyala di dalam dirinya. Dengan dada tengadah ia bergumam di dalam hatinya, "Aku adalah pewaris satu-satunya tanah perdikan ini. Aku harus menyelamatkannya dari setiap bencana yang bakal datang." Pandan Wangi itu tersadar ketika ia mendengar suara Wrahasta di belakangnya. "Sudahlah Pandan Wangi, masuklah. Ki Arkopati sudah tidak kelihatan lagi." Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia pun melangkah masuk menyusup regol halaman.
melintas ke pendopo dan masuk ke dalam peringgitan, diikuti oleh orang-orang tua dan pemimpin-pemimpin pengawal. Di paling belakang berjalan Sambekto dengan wajah yang suram. Ketika dilihatnya Kerti, maka segera digamitnya sambil berbisik. Aku ingin berbicara sedikit. Kerti berpaling. Jawabnya, berbicaralah, kau tidak berbicara sedikit. Kau biasanya berbicara terlampau banyak. Sambekto tersenyum. Sudah lama ia mengenal Kerti dengan segala tabiatnya. Dengar, berkata Sambekto kemudian. Kau mendapatkan pekerjaan yang cukup berat dari Ki Gede. Kerti mengerutkan keningnya. Apa? Bukankah kau telah mendengarnya sendiri? Kerti tertawa. Hehehe, kau membuat aku berdebar-debar. Apakah anehnya tugas itu? Dengar, berkata Sambekto perlahan-lahan. Kau harus melindungi gadis momonganmu itu. Lebih berhati-hati apabila ia pergi berburu. Kau mengerti maksudku? Kerti mengerutkan keningnya. Katanya, mana mungkin aku mengerti. Tetapi apakah kau bermaksud membuat teka-teki? Tidak, aku berkata sebenarnya. Lindungilah gadis itu baik-baik. Kau bergurau. Kau harus tahu bahwa seharusnya Pandanwangilah yang akan selalu melindungi aku. Bukan aku yang akan melindunginya. Kemampuannya lipat 10 dari kemampuanku berkelahi. Oh, kalau kau melihat bagaimana ia berkelahi melawan Sidanti, meskipun tidak bersungguh-sungguh, kau pasti akan pingsan. Aku sudah melihat, meskipun tidak langsung, 6 orang-orang liar tidak dapat mengalahkannya segera. Kerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, kau pernah bercerita. Tetapi lalu apakah yang harus aku lindungi? Lindungilah perasaannya. Ia sedang dikejar oleh kecemasan tentang ayahnya. Tetapi ia dikejar pula oleh persoalan yang lain. Sambekto mengedarkan pandangan matanya. Satu-satu para tetua tanah perdikan dan para pemimpin pengawal telah masuk ke dalam peringgitan. Prahasta, ia salah paham atas kepercayaan Ki Argopati kepadanya tentang Pandanwangi. Ia merasa bahwa ia mendapat kepercayaan bukan sekedar dalam mengemban kewajibannya. Ia merasa bahwa tugas itu merupakan kepercayaan rangkap sebagai seorang pengawal yang terpercaya dan sebagai seorang anak muda. Kerti mengerutkan keningnya dan ia mendengar Sambekto berkata selanjutnya tentang anak muda yang bertubuh raksasa itu. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Kerti berkata, kasihan Angger Pandanwangi, tetapi aku kira Prahasta tidak akan dapat berbuat apa-apa atas gadis itu. 3-5 Prahasta akan digilasnya dengan ilmu yang diterimanya dari ayahnya. Tetapi Pandanwangi tidak dapat berbuat demikian. Ia terlalu mementingkan tanah ini, sehingga ia tidak berani menyakiti hati raksasa yang mabuk itu. Sekali lagi Kerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Gumamnya, baik, aku akan berusaha bahwa bagi raksasa itu tidak akan ada kesempatan untuk mempersoalkannya lagi selama ini. Aku akan selalu berada di sampingnya. Bukankah aku mendapatkan tugas di dalam rumah ini? Sambekto di luar halaman, tetapi meliputi seluruh tanah ini dengan segala macam bentuknya. Dan Prahasta mendapat tugas di dalam halaman ini, mengawal dan menyelamatkan segala isinya, termasuk Pandanwangi dan aku. Hus! Desis Sambekto.
Pergilah. Sebentar lagi aku akan meninggalkan halaman ini. Untuk sementara, aku akan berada di Banjar. Setiap persoalan dengan tanah ini, dari segi pengamanannya, hubungilah aku di Banjar. Kau tidak usah pergi sendiri. Kau dapat menyuruh 1 atau 2 orang yang kau percaya untuk itu. Tetapi yang harus sudah aku kenal baik-baik. Kerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Di dalam keadaan yang demikian, maka semua orang harus berhati-hati. Semua menjadi saling bercuriga. Mereka tidak segera dapat membedakan siapakah lawan mereka masing-masing dan siapakah yang menjadi kawan. Karena itu maka setiap orang harus sangat berhati-hati. Mereka harus tahu pasti apakah mereka tidak berhadapan dengan lawan. Aku akan memberi mereka Sasmito Sandi. Hanya mereka yang memakai Sasmito Sandilah yang harus kau percaya, berkata Kerti. Dan sebaliknya, orang-orangmu yang menghubungi aku pun harus memakai Sasmito Sandi yang serupa. Bagus, jawab Samekto. Apakah Sasmito Sandi itu? Katakan, apa yang harus diucapkan oleh orang-orangku dan orang-orangmu dalam Sasmito Sandi? Samekto berpikir sejenak, kemudian jawabnya. Nah, kita bersepakat untuk mempergunakan Sasmito Sandi. Orang-orang kita harus menyebut namanya dalam Sasmito Sandi itu, kemudian mengucapkan bilangan 3 dan 9. Kenapa 3 dan 9? Hus! Desis Samekto. Berapa saja tidak menjadi soal, tetapi kita bersepakat bilangan itu 3 dan 9. Kau mengerti? Bilangan itu dapat berubah setiap saat kita membuat perjanjian baru. Bahkan mungkin kita akan berjanji menyebut nama binatang, atau nama gunung, atau sungai, atau apa saja. Kerti mengangguk-angguk. Baik. Aku akan memberitahukan kepada setiap penghubung Sasmito Sandi itu. Tetapi bagaimanakah Sasmito Sandi itu apabila Wrahasta yang berkepentingan dengan kau? Aku lebih percaya kepadamu. Jangan berprasangka. Suatu ketika ia dapat mempunyai kepentingan dengan kau. Bukan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan kita bersama. Baik. Samekto mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebut juga Sasmito Sandi serupa untuk hari ini, tetapi tidak usah menyebut namanya, sehingga aku dapat membedakan dengan penghubung siapa aku berbicara. Kerti mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ia berkata, Pergilah ke Banjar, mungkin kau segera akan mendapatkan tugas di dalam kemelutnya suasana ini. Aku akan pergi segera, tetapi aku minta diri dahulu kepada Pandanwangi dan membawa beberapa orang pemimpin pengawal yang lain di dalam tugas ini. Aku akan menyiapkan beberapa ekor kuda di Banjar, di gardu-gardu peronda, dan di rumah ini, supaya setiap perkembangan dapat segera kita ketahui. Marilah, kita masuk ke Pringgitan. Keduanya segera melangkahkan kakinya, menyusuri orang-orang lain yang telah mendahului berada di Pringgitan. Samekto segera minta diri bersama beberapa orang yang bertugas bersamanya, pergi ke Banjar untuk menyusun jaring-jaring pengamanan di tempat-tempat yang telah ditentukannya, terutama tempat-tempat yang langsung berhadapan dengan daerah yang hampir pasti berada di bawah pengaruh Argojoyo dan Sidanti. Sejenak kemudian, maka beberapa ekor kuda telah berderap meninggalkan halaman rumah itu. Kali ini membawa Samekto dan beberapa pemimpin pengawal yang lain pergi ke Banjar dan tempat-tempat penting yang telah ditentukan. Mereka memencar untuk melihat keadaan dari dekat di setiap penjuru, dan pada saatnya mereka selalu membuat hubungan-hubungan satu dengan yang lain.
Di setiap tempat penting telah disediakan beberapa penghubung berkuda dan senjata-senjata Sasmito yang lain. Panah-panah sendaren, panah api, kentongan dan tanda yang lain yang telah disepakati bersama. Di rumah Ki Gede Menoreh tinggallah kini beberapa orang tetua Tanah Perdikan dan beberapa orang pengawal di bawah pimpinan Wrahasta. Di samping Kerti dengan beberapa orang yang harus mengawani Pandanwangi di dalam rumah itu. Setiap orang telah mengenal Kerti sebagai pamomong Pandanwangi, terutama apabila Pandanwangi pergi berburu. Meskipun Kerti sudah agak lanjut, namun ia masih dapat dipercaya untuk mengawani Pandanwangi apabila gadis itu berada di dalam bahaya. Tetapi kehadiran Kerti di dalam rumah itu agaknya terasa kurang memberi keleluasaan bagi Wrahasta. Ia merasa kepercayaan Argopati dikurangi. Seharusnya ia menerima seluruh tanggung jawab atas keselamatan gadis itu, sehingga ia adalah satu-satunya pelindung yang terpercaya untuk Pandanwangi. Untunglah bahwa umur Kerti telah merayap ke pertengahan abad, sehingga bagaimanapun juga kehadirannya masih dapat diterima oleh Wrahasta itu. Sementara itu, matahari menjadi semakin lama semakin rendah. Cahayanya mulai menjadi pudar dan kemerah-merahan. Sisa-sisa sinarnya sudah tidak lagi berwarna cerah dan menyilaukan, tetapi semakin lama menjadi semakin suram. Awan yang putih kemerah-merahan hanyut di bawah angin dari selatan, menyentuh ujung perbukitan mengalir ke utara. Satu-satu burung seriti terbang berputaran, kemudian saling bertemu dan berkumpul dalam kelompok-kelompok yang semakin besar. Akhirnya, mereka terbang mengitari sebatang pohon randu alas tua di ujung padukuhan. Ratusan, seperti segumpal mendung yang mengambang. Seekor kuda berderap dengan kencangnya di atas tanah berbatu-batu. Semakin lama semakin laju. Sekali-sekali penunggangnya menengadahkan wajahnya, melihat langit yang menjadi semakin suram. Dan setiap kali tangannya menggerakkan kendali supaya kudanya terbang lebih cepat lagi. Sejenak kemudian, kaki-kaki kuda itu telah berderap menyusur lereng-lereng perbukitan, menyusup di antara semak-semak yang rimbun dan liar, sepanjang jalan sempit menuju ke Pucang Kembar. Di tangan kanannya tergenggam sebatang tombak pendek yang masih berada di selongsongnya. Orang itu adalah Ki Argopati yang bergelar Ki Gede Menoreh. Ia ingin sampai ke tempat yang telah dijanjikan sebelum saat purnama naik. Ia tidak mau terlambat, meskipun hanya sepenginang. Karena itu maka ia berpacu semakin cepat. Suara derap kaki kudanya menggelepar di lereng bukit-bukit yang terjal. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.